Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Fatmala, angkatan 32, kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan nilai-nilai dasar ASN dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar ASN. Aparatur sipil negara atau ASN dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar sebagai seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi dan tugasnya sebagai ASN. Adapun nilai-nilai dasar yang dimaksud itu seperti apa sih? Yuk kita simak. Nilai-nilai dasar ASN yang pertama adalah akuntabilitas. Yang kedua adalah nasionalisme. Yang ketiga adalah etika publik. Yang keempat adalah komitmen mutu. Yang kelima adalah anti korupsi, yang disingkat menjadi ANEKA. Nilai-nilai dasar ASN yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun indikator dari nilai-nilai akuntabilitas adalah kepemimpinan, tanggung jawab, transparansi, keadilan, integritas, keseimbangan, kepercayaan, kejelasan, dan konsistensi. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga adalah etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Jadi, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan nilai-nilai dasar etika publik adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, setia dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memberikan layanan kepada publik secara tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, yaitu efektif, efisien, inovasi, dan berorientasi mutu. Yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan tindakan pidana korupsi yang merugikan negara yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Indikator yang ada pada nilai dasar anti korupsi yaitu 1. Mandiri, 2. Bertanggung jawab, 3. Kerja keras,
Keempat, berani. Kelima, peduli. Keenam, tanggung jawab. Dan ketujuh, adil. Sedangkan contoh penerapan nilai-nilai dasar ASN sebagai seorang guru. Yang pertama, akuntabilitas. Seorang guru yang akuntabel adalah guru yang peduli terhadap siswanya, taat aturan pemerintah dan taat atasan, serta berkepribadian santun. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme seorang guru adalah mengorbankan segenap jiwa dan raganya agar tercipta pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik seorang guru adalah guru yang bersungguh-sungguh mampu mengerahkan segenap jiwa dan raganya untuk menjalankan tugas dan fungsinya menjadi seorang pendidik yang berprofesionalitas tinggi. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu seorang guru adalah mampu berinovasi, merancang metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam menerima pembelajaran. Yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi seorang guru adalah menjalankan tupoksinya secara jujur, menilai dengan jujur, tidak mendiskriminatif atau membeda-bedakan peserta didik, dan mengajar sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak menambah atau mengurangi jam pelajaran.